Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh beribadah minggu kembali. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Amin. Memulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik sekalian silahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Di Rumah Tuhanku Datang. Ibadah kita, pertolongan kita adalah dari dalam Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kita semua. Salam bagimu juga. Ya, masih tetap berdiri adik-adik sekolah minggu. Mari kita dengarkan perintah mengasihi. Perintah mengasihi dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Ya adik-adik yang sudah dapat mari kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu silahkan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu tahu tidak, kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita banyak melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak melukai hati sesama kita, bahkan melukai hati Tuhan lewat tingkah laku kita. Mau itu kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Untuk itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 43. Pelengkap Kidung Jemaat 43 baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhan kami berlumuran dosa.
musnah sudah. Harta kami musnah sudah. Hati masih milik kami. Untuk kita semua yang telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah. Berita anugerah dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Firman Tuhan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan Yesus. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari kitab Mazmur 97. Adik-adik semua boleh membuka kitab Mazmur pasal 97. Mazmur 97 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Kakak akan membacakan ayat yang condong keluar dan adik-adik semua membacakan ayat yang condong ke dalam. Kitab Mazmur pasal 97 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Arman. Namun sebelum itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku.
ada Kakak Arman dengan Kasih, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui ibadah online pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya, tahu tidak gambar apa yang muncul ini? Oke, sambil kita cari tahu, kita berdoa dulu. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah datang menyanyi, memuji nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Kau memberikan kepada kami hikmat, telinga yang baik sebagai seorang murid Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan biarlah dari firman ini kami dapat belajar sesuatu yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, itu tadi adalah gambar kemah suci. Kemah suci. Kemah suci ini diminta oleh Tuhan sendiri. Ia datang berfirman kepada Musa karena Tuhan memiliki kerinduan yang sangat besar untuk hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu umat Israel pada saat itu. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, "Hai Musa, kumpulkanlah persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci dari bangsa Israel menurut kerelaan hati mereka. Karena aku sangat ingin berada di tengah-tengah umatku." Jadi Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mereka membawa persembahannya kepada Tuhan. Ada yang datang membawa emas, ada yang datang membawa perak, ada yang datang membawa tembaga, ada yang datang membawa kain ungu tua, kain ungu muda, kain primisi, kain lenan halus, bulu domba yang diwarnai merah, dan ada juga yang membawa kulit ikan lumba-lumba. Nah, selain mereka membawa persembahan dalam bentuk fisik, mereka juga membawa persembahan lain, yaitu berupa waktu mereka, tenaga mereka, yang mereka persembahkan kepada Tuhan untuk membuat kemah suci ini. Nah, dalam firman itu Tuhan juga sudah mengatakan kepada Musa bahwa Dia sudah memberikan hikmat, memberikan pengetahuan yang dipakai untuk pembangunan kemah suci ini kepada Basalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan kepada Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Jadi Tuhan berfirman pada Musa, dua orang ini yang nanti akan mengepalai pembangunan kemah suci ini. Lanjut lagi Tuhan mengingatkan kepada Musa, jangan lupa juga Musa untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam untuk kemah suci. Nah, singkat kata adik-adik, bangsa Israel secara bergotong royong membangun kemah suci ini. Jadi mereka memberikan semua yang terbaik yang ada pada mereka untuk pembangunan kemah suci. Dan karena begitu banyaknya persembahan, sampai-sampai persembahan yang diberikan oleh orang Israel ini berlebihan. Dalam artian bahwa yang mereka persembahkan itu melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk pembuatan kemah suci. Akhirnya Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa persembahan kita ini sudah cukup, sudah lebih malah untuk pembuatan kemah suci ini. Jadi akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci ini pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi adik-adik, pada saat kemah suci selesai dibangun, pada saat siang hari, Tuhan itu menandakan dalam bentuk awan. Jadi kalau awannya naik, bangsa Israel itu berangkat dari kemahnya mereka. Tapi kalau awannya turun, bangsa Israel berkemah di tempat masing-masing. Dan kalau malam itu ada terang cahaya yang keluar dari sana. Nah, adik-adik, apa yang kita mau pelajari pagi hari ini? Yang pertama bahwa Tuhan sangat
memiliki kerinduan yang besar untuk bisa bersekutu dengan kita, anak-anaknya. Kalau zaman dahulu Tuhan sangat rindu bersekutu dengan bangsa Israel, makanya dia menyuruh Musa untuk membuat kemah suci dengan perlengkapannya di dalam. Nah, kalau zaman modern ini, kerinduan Tuhan itu bisa kita aplikasikan melalui ibadah kita yang dapat kita laksanakan di gereja ataupun di tempat ibadah masing-masing. Khusus untuk semasa pandemi seperti ini, ya kita beribadahnya dari rumah kita masing-masing. Jadi kita juga menyambut kerinduan Tuhan itu dengan ikut bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan namanya melalui ibadah itu. Nah, dari sana juga kita bisa melihat bahwa adanya kerinduan besar dari Tuhan untuk bersama-sama dengan umatnya. Umat Israel juga bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita selaku anak-anak Tuhan itu juga harus bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa, adik-adik juga bisa membaca Alkitab di rumah. Jadi itu wujud semangat dan kerinduan kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki kerinduan itu terlebih dahulu. Nah, adik-adik, hal lain yang kita bisa pelajari, kita lihat bahwa bangsa Israel itu memberi persembahan yang terbaik dari mereka untuk Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga bisa belajar dari hal itu bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selain persembahan dalam bentuk barang, kita juga bisa memberikan tenaga kita atau memberikan waktu kita. Waktu kita misalnya seperti ini adik-adik, dalam ibadah pagi hari ini. Nah, selain itu, kita juga adik-adik juga bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah menuntut bahwa kita harus memberikan persembahan seperti ini dalam jumlah tertentu. Tetapi Tuhan menuntut itu menurut kerelaan hati kita. Tetapi alangkah baiknya adik kalau kita memberikan persembahan, itu jangan dikucek-kucek ya. Artinya paling tidak kita memberikan persembahan itu dalam kondisi misalnya kayak kalau bawa kolekte itu uangnya itu dalam jangan yang sudah lecek atau kumal ya. Kita berikan yang terbaiklah buat Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang jumlah, tetapi Tuhan memandang kerelaan hati kita dalam memberikan persembahan. Jadi adik-adik, kita belajar dari pagi firman Tuhan pagi hari ini bahwa kerinduan Tuhan sangat besar untuk bisa bersekutu dengan kita, dan respon kita sebagai anak Tuhan adalah kita juga harus memiliki kerinduan sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Minggu-minggu ke depan, adik-adik kita harus juga tetap bisa bersekutu bersama walaupun dalam ibadah online di masa pandemi ini. Dan yang berikutnya, kita harus tetap semangat dalam memberikan persembahan kita, waktu kita, tenaga kita. Karena kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan karena Tuhan miskin, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan itu bisa dipakai untuk pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Seperti bangsa Israel yang senang memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita juga senang karena sudah jadi anak-anak Tuhan. Meresponinya kita menyanyi, senang-senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dengarkan Lenats persembahan yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita pada Tuhan lewat persembahan. Nah, seperti yang tadi orang-orang Israel, kita pun harus memberikan
persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, untuk orang tua boleh memberikan persembahan anak-anak kita pada kotak persembahan yang ada di depan pintu gereja setiap ibadah hari Minggu. Sambil persembahan, kita menyanyi, muliakan Tuhanmu. Anak-anak sekolah minggu, mari membuka kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-96. Pasal 96, ayat yang ke-8 ini akan menjadi ayat hafalan kita satu minggu ini. Mari membuka Mazmur 96 ayat yang ke-8. Ya, adik-adik sekolah minggu yang sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama. Mazmur ayat 96 pasal ke-8 firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Nah, doa syukur dan syafaat oleh Kakak Arman dengan kasih dipersilahkan. Adik-adik, pagi ini kita akan datang membawa doa syukur kita dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasihlah Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan dan kesehatan Tuhan, sehingga kami pagi hari ini tuh masih bisa datang beribadat kepada Tuhan. Tuhan, dari firman-Mu kami sudah belajar bahwa ajarlah kami untuk bisa memiliki kerinduan juga Tuhan untuk datang selalu bersekutu kepada Tuhan, dan ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selain persembahan kami juga bisa memberikan waktu dan tenaga kami, pikiran kami untuk pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan, tapi kami selaku anak-anak Tuhan itu tetap bisa melaksanakan belajar online dari rumah. Dan Tuhan, pagi hari ini kami juga datang berdoa. Saat ini Tuhan kami sedang menghadapi ujian. Tuhan, biarlah Tuhan membantu kami dalam belajar. Kami bukakan hikmat bagi kami, bukakan tingkat-tingkat pengetahuan Tuhan, sehingga kami selaku anak-anak Tuhan itu bisa menjawab dengan baik soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saat ini negara kami dan seluruh dunia Tuhan masih bergelut dalam pandemi ini. Tuhan, Engkau hadir Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biarlah kami semua bisa melewati masa-masa pandemi ini dan kami bisa bersekolah lagi secara normal, tatap muka, dan kami juga bisa bersekolah minggu lagi Tuhan dengan secara bersekutu secara langsung. Pagi ini juga Tuhan, kami datang berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat ulang tahun Jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya pada tanggal 1 Juni kemarin. Tuhan, tak terasa Tuhan, sudah 16 tahun umat-Mu bersekutu di Jemaat Silo Campagaya. Suka duka sudah kami lewati Tuhan, tapi biarlah Tuhan, selaku jemaat Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami semua dari pendeta, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG Tuhan, itu bisa mengelola, memanajemen pelayanan ini dengan baik Tuhan, semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga datang berdoa Tuhan, pagi hari ini jemaat kami sedang akan mengadakan penguraian dan peneguhan pendeta baru. Tuhan, kami berdoa buat ibu pendeta kami yang akan berangkat ke Palopos di Jemaat Baru Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada beliau Tuhan, biarlah di tempat baru, Jemaat Baru ini Tuhan, beliau dapat menggembalakan umat-Mu dengan baik. Kami juga berterima kasih Tuhan karena sudah 5 tahun
kami bersama-sama dengan Ibu Pendeta. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta baru yang akan masuk ke Jemaat Silo. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan sehingga bersama-sama segenap elemen di Jemaat Silo Campagaya ini dapat bekerja sama dalam tunjukkan pelayanan di jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam minggu ini atau pagi hari ini mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau jenguk mereka Tuhan, biarlah Tuhan menjadi dokter yang kelihatan, biarlah mereka dapat mengalami kesembuhan melalui doa, melalui makanan, minuman, serta obat-obatan dan perhatian dari keluarga Tuhan. Sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama lagi bersekutu walaupun dengan media online seperti ini. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari silahkan semuanya berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 5 ayat 3 dan 4. Petunjuk hidup baru dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 3 dan 4 firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik sekolah minggu silahkan duduk kembali. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.